Ya. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya, teman-teman. Ini mahasiswa semua ya? Iya, Pak. Mahasiswa, ya. Mahasiswa semua ya? Ada dari IPB. IPB Bogor. Iya, IPB ada ya, Dek ya? Saya lupa siapa. Berarti bukan kedokteran semua ya? Masih. Bukan, Pak. Oh iya. Oke. Ya, kita sedikit ngobrol-ngobrol tentang nafsa nggih. Ya, perkenalkan, nama saya Suhartesti Kuncoro, biasa dipanggil Kuncoro. Kebetulan saya ini ditunjuk sebagai Kepala Instalasi Rehab Nafsa Gracia, Rumah Sakit Provinsi Jiwa Gracia. Jadi tentang rehabilitasi nafsa. Kita mulai saja. Mungkin jangan pernah mendengar narkoba. Oke, di berita-berita banyak sekali ya. Siapa saja yang terkena. Oke, slide selanjutnya. Ini ada pejabat, ada artis, kriminal, politisi, dari DPR sampai bahkan bupati pernah ketangkap beritanya ya. Kemudian polisi yang menangkap pun bahkan juga ketangkep. Kemudian ada ulama, pelajar, mahasiswa, tenaga medis juga ada. Kemudian ya ada yang dosen. Semuanya rata-rata ada yang menyukai narkoba dan tertangkap. Terus kalau dengan adik-adik sendiri bagaimana? Oke, selanjutnya. Apakah Anda pernah mencoba? Sebegitu hebatnya nafsa ya, narkoba. Perlu kita dulu, jadi narkoba sama nafsa itu mungkin sama ya. Kalau narkoba itu mungkin berita-berita yang sering dipakai di umum, di koran, di media. Kalau nafsa itu kita lebih mengacu kepada UNODC sama WHO. Jadi untuk istilah di kesehatan. Tapi intinya adalah sama, narkotik dan obat-obat terlarang. Kalau nafsa, narkotik, psikoaktif, dan zat adiktif lainnya. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini. Apakah Anda pernah mencoba? Kemudian dari semakin parahnya itu tadi, kok semua ini pernah hampir terkena. Kemudian Presiden menyatakan bahwa Indonesia itu termasuk darurat narkoba, di mana mempunyai keinginan Indonesia itu pengen mencapai bebas narkoba pada tahun 2045. Walaupun nggak tahu ini ya, karena narkoba, dunia narkoba itu perdagangan dan sebagainya itu mungkin suatu bisnis yang besar dan melibatkan banyak pihak, dan ya banyak sekali yang tergiur dengan nafsa. Oke, selanjutnya dari epidemiologi dunia itu dari penyalahgunaan nafsa 5,5% dengan rentang pada usia 15 sampai 64 tahun. Di Indonesia cuma sekitar 1,8% populasi, walaupun cuma dari berapa ratus juta, ternyata jutaan juga. Dari semua ini narkoba nafsa ini ternyata kerugiannya ketika dihitung pembelanjaan nafsa ini mencapai 63,1 sampai 84 triliun per tahun. Betapa ruginya uang yang dari nafsa ini. Kemudian dari penata laksanaannya banyak, ada penjara, ada rehabilitasi, kemudian ada pesantren dan sebagainya. Tapi dikatakan bahwa secara hukum zaman dulu adalah pasien-pasien orang yang memakai narkoba ini akan ditangkap dan dipenjara. Tapi apa yang terjadi? Ternyata itu bukan menyelesaikan masalah. Karena ketika di penjara mereka malah bertemu dengan
para bandar, para sindikat, dan yang terjadi adalah mereka malah lebih pintar. Mereka malah jadi lebih tahu link-link mana untuk membeli, untuk mendapatkan. Dan mereka biasanya malah direkrut jadi untuk sekalian mengedarkan. Jadi memakai sambil mengedarkan. Sehingga ini penjara tidak mengatasi permasalahan nafsa. Oleh sebab itu, kemudian dari pemerintah, kumpul orang-orang dari kementerian-kementerian dan sebagainya, kepolisian, mereka membuat suatu keputusan bahwa harus dibedakan antara pecandu, penyalahguna, sama sindikat narkoba. Sehingga bagi para pecandu, bagi para penyalahguna, ini sebaiknya dilakukan hukuman rehabilitasi. Jadi mereka coba didandani, coba diperbaiki, bisa enggak? Dan dipisahkan dengan para sindikat. Sehingga keluarlah peraturan bersama bahwa pada pecandu, penyalahguna itu dilakukan rehabilitasi, bukan hukuman penjara. Jadi latar belakang dari rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Gracia adalah peraturan bersama. Oke, selanjutnya. Nah, dasar hukumnya adalah bahwa undang-undang dulu nih, kalau dasar hukum itu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 tahun 97 tentang psikotropika. Dan dengan adanya peraturan bersama 11 Maret 2014 itu dikuatkan dengan adanya peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2011 tentang IPWL atau instalasi penerima wajib lapor. Jadi bagi para pecandu ini diharapkan mereka untuk lapor ke instalasi rehabilitasi nafsa untuk mendapatkan pengobatan dan dalam mengatasi penyalahgunaan mereka. Jadi dari peraturan pemerintah ini keluarlah Permenkes nomor 4 tahun 2020. Dari peraturan bersama tadi setiap instansi, 7 instansi itu tadi akan mengeluarkan peraturan masing-masing. Kita dari sisi kesehatan, Permenkes dari Kementerian Kesehatan tentang pelaksanaan IPWL, yang mana di setiap provinsi diharuskan mempunyai suatu instalasi rehabilitasi nafsa. Kebetulan di Jogja ditunjuklah di Rumah Sakit Jiwa Gracia Jakarta. Oke, selanjutnya. Ini udah macam-macam ya. Itu ada opium, ada kokain, ganja, yang seperti pentawas itu adalah sabu-sabu. Kemudian ini ekstasi atau amfetamin. Semua sudah tahu ya, mungkin di kuliah lain itu ya tentang nafsa ya. Jadi saya nggak ke arah jenis-jenisnya. Oke, kira-kira harus ada peraturannya, harus dilarang. Kenapa? Karena banyak sekali permasalahan yang didapatkan bagi para pemakai dan pecandu nafsa. Kalau di jiwa itu meliputi biopsikososial. Secara biologis, kerusakan sistem saraf otak. Jadi jalur-jalur transmitternya itu kacau balau. Dan mungkin ketika kita menjudge seseorang pemakai, ketangkep, kita mungkin menyalahkan dan kemudian dipenjara. Tapi kenapa kok mereka itu tidak kapok? Karena akan terjadi perubahan regulasi metabolisme di otaknya, sehingga mereka akan sangat kesusahan untuk menghentikan. Nanti akan kita bahas di situ ya, di selanjutnya. Jadi kadang kita hanya menyalahkan, wah ditangkap, penjara, kok pakai lagi. Gitu. Seperti artis-artis ya sudah
ketangkep, dipenjara 2 kali, 3 kali, akhirnya tetap pakai lagi, ketangkep lagi. Dan hukum ini ternyata tidak membuat mereka jera. Kemudian kalau kita lihat, mungkin kalau saya karena menangani pasien yang benar-benar pasien, jadi bagaimana mereka sangat tersiksa. Tersiksa, dok, saya tuh pengen berhenti, tapi saya nggak bisa. Dan mereka nggak tahu caranya untuk itu. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Oke, dari psikososial, ketika mereka memakai, sering nggak melihat orang mabuk alkohol di jalan kebut-kebutan, kemudian perkelahian, pembunuhan dipacu oleh adanya pemakaian zat sebelumnya. Mereka jadi temperamen, kemudian apa yang mungkin nggak banyak diketahui ya, jadi pasien-pasien itu terutama yang ganja, terutama yang kalau sekarang sabu-sabu, mereka kepolen itu terlalu tinggi dan terlalu sering, akhirnya yang terjadi perubahan di otak, yang terjadi malah terjadi gangguan psikotik, akhirnya menjadi ODGJ, menjadi pasien yang sering ketawa sendiri, sering ketakutan, dan mereka malah memerlukan terapi seterusnya. Kemudian banyak sekali gangguan-gangguan di jiwanya ya, ada psikotik, ada depresi, manik, terutama insomnia. Insomnia ketika mereka biasa pakai, mereka jadi nggak susah tidur dan kecemasan. Dari sosialnya, sebenarnya masalah-masalah kecelakaan lalu lintas ini banyak didasari juga oleh pemakaian narkoba, pelanggaran hukum. Kemudian ketika mungkin jenengan pernah ketemu pecandu, pernah ketemu penyalahguna atau orang yang sedang memakai, mereka menjadi moralitasnya berkurang, mereka menjadi kurang sopan, mereka menjadi asal tabrak, karena kesadarannya menurun. Kemudian lagi ada gangguan fisik, mereka nggak peduli. Banyak yang terkena HIV, hepatitis, gangguan metabolik, penyakit gula, hipertensi, stroke, bahkan karena mereka juga perilakunya jadi free sex, banyak penyakit menular seksual lainnya yang mereka alami. Nah, hal-hal ini akhirnya menjadi masalah bagi negara karena merusak masa depan generasi muda. Mereka dipenjara, kemudian mungkin bagi keluarga mereka nggak mampu bekerja, hanya menghabiskan uang sehingga menjadi beban keluarga, tidak mampu mandiri, dan obatnya lagi kalau mereka ternyata mengalami gangguan kronis sehingga harus membutuhkan bantuan dalam aktivitas sehari-harinya. Banyak sekali saya temui. Mungkin ya dari mahasiswa yang mereka begitu memakai, mereka akan jadi tidak kacau, jadi kacau. Masalah-masalah di tugasnya nggak selesai, kemudian mereka jadi berani sama gurunya. Pernah dengar ada kasus itu di Medan kalau nggak salah ya, mahasiswa mau skripsi ketakutan sama dosen pembimbingnya, dia pakai sabu dulu alkohol, marah-marah, kemudian malah menusuk sampai meninggal dosennya. Ya karena dia memakai narkoba. Oke, selanjutnya ini yang masalah pokok dari pemakaian nafsa. Kira-kira dari permasalahan tadi, dari yang biopsikososial tadi, kemudian dari fisiknya, itu kenapa orang yang sudah memakai, mereka tidak bisa, susah untuk sembuh. Susah sekali untuk sembuh. Sembuhnya mungkin mereka bisa, tapi begitu lihat barang lagi, mereka akan memakai. Nah, ketika seseorang sudah mengalami suatu ketergantungan, sindrom ketergantungan, itu
akan ada banyak masalah. Pertama, mereka akan mengalami sugesti atau craving. Ini yang sangat susah sekali menjadi dilema sampai saat ini. Sugesti itu adalah adanya keinginan atau dorongan yang sangat kuat dan memaksa mereka untuk memakai zat tersebut. Jadi mereka tiba-tiba, ini waktunya mungkin hanya sekitar 10 menit ya, biasanya 10 sampai 15, kadang juga sampai setengah jam. Begitu mereka teringat, itu ada keinginan atau dorongan yang sangat kuat dan seperti memaksa, saya harus, kalau bahasa kerennya mungkin kangen ya. Ada yang pernah jatuh cinta? Ya hampir sama seperti itu. Begitu ingat, pengen ketemu, pengen itu, rasanya mereka harus mencari. Dan sugesti ini ketika mereka tidak mampu mengatasinya, begitu sudah sugesti, akan mereka lakukan apa saja untuk mencari. Kemudian dari sugesti ini orang memakai itu ada namanya toleransi nanti. Toleransi itu biasanya mereka nanti ada tingkat pemakaiannya juga ya. Mereka akan mencoba umpamanya alkohol mungkin 1 sloki itu sudah enak, 2 sloki. Besok lagi ternyata 2 sloki nggak kerasa. Kemudian harus mungkin setengah botol. Habis itu jadi 1 botol. Begitu juga dengan sabu-sabu. Sabu-sabu mungkin ya awal-awal beli seperempat gram. Itu nanti untuk berempat, berlima, bisa 2 kali, 3 kali. Begitu mereka sering, nggak kerasa, akhirnya jadi setengah gram dipakai sendiri untuk mencapai dosisnya, untuk mereka merasa nyamannya. Kemudian dari situ akan menjadi 1 gram dan sebagainya, meningkat. Ada efek toleransi. Kemudian setelah itu ada namanya kompulsi. Jadi pemakai ini permasalahannya adalah dari sugesti, dari pemakaian zatnya, mereka akan menjadi sering itu setiap hari, kompulsi, karena kebiasaan mereka memakai, begitu nggak pakai mereka bingung, kemudian ada sugestinya saking menguatkan, mereka akan mencari. Dan mengapa ini menjadi susah berhenti? Karena adanya putus zat atau sako atau withdrawal, yaitu suatu perasaan yang sangat tidak nyaman, baik secara fisiologis, metabolis, maupun psikologis. Begitu zat yang mereka pakai itu efeknya sudah habis, wah mereka akan merasakan kecemasan yang sangat tinggi, merasakan kesakitan, ada yang flu, pilek, meler, gelisah, dan sebagainya. Nah ini yang kadang-kadang membuat mereka tidak bisa berhenti. Mereka harus mencari, begitu sudah pakai lagi, on lagi, hilang semua gejala-gejalanya ini. Jadi besarnya putus zatnya ini, sakonya ini, sebenarnya tergantung dari seberapa kuatnya zat yang mereka pakai. Istilahnya pernah dengar kata yin yang, keseimbangan alam, atau pernah mendengar homeostasis kalau dalam bahasa kedokteran ya, yaitu keseimbangan. Ketika ada naik, nanti akan ada turun. Semakin zatnya itu enak, semakin zatnya itu merasa sangat nyaman sekali. Begitu turun, nah itu rasa tidak nyamannya akan sebanding dengan rasa enaknya. Jadi obat ini sebenarnya dia ngeblok, jadi ngeblok rasa ketidaknyamanan, rasa penderitaan dan sebagainya. Jadi rasanya enak terusnya, enak, tenang, damai. Tapi begitu zatnya habis, ya semakin besar juga ketika mereka semakin nyaman tadi. Kalau dari
pengalaman ya, sama literatur dari zat-zat tadi yang paling kuat itu opioid. Pernah dengar Puto ya? Zaman mungkin sekarang alhamdulillah generasi kita jadi sudah sangat susah untuk adanya Puto. Puto itu mungkin karena sangat nyaman sekali katanya. Mereka ketika makai itu wah itu mau ketemu siapa aja bisa, konser bareng siapa, Michael Jackson, bintang-bintang mau ketemu artis siapa itu bisa. Tapi begitu putus zat, wah sakonya ngeri sekali. Jadi melihat orang sako Puto itu kayak orang sakaratul maut yang terjadi. Mereka eh, apa badannya nyeri semua, kemudian ngilu semua. Katanya pernah lihat itu penggaris besi ya. Penggaris besi itu coba itu diiris-iriskan di tulang, linunya kayak gitu. Wah, linu semua. Sehingga kadang-kadang sering kita lihat di film ya, mereka menjeblos, membentur-benturkan kepalanya sampai berdarah. Mereka mengiris badannya supaya untuk merasakan nyeri. Untuk apa? Untuk mengurangi rasa nyeri yang dirasakan akibat sakonya tersebut. Nah, dari adanya putus zat, kompulsi itu ketidakmampuan mereka ya untuk menghentikan dalam meningkatkan atau mengurangi zatnya. Dari adanya toleransi, kompulsi itu kebiasaan, rutinitas, putus zat, inilah yang membuat mereka tidak bisa untuk menghentikan obatnya. Tapi walaupun secara medis itu detox itu gampang. Datang ke saya, nanti saya bantu untuk menghentikan rasa nyerinya. Bisa kita dengan terapi. Begitu mereka clean and clear, mereka sudah tidak merasakan sako, mereka sudah tidak bisa untuk mengatasi tidak memakai obat. Istilah kita abstinen ya, mereka bebas dari zat, tapi sugestinya itu yang membuat jadi mereka relapse, rasa kangen. Saya sudah clean and clear, ketemu temennya makai, ketemu lihat barang, lihat motor, lihat di TV ada penangkapan, lihat sabu, wah langsung muncul rasa kangen. Dan itu nggak tahu juga ya secara fisiologis, wah kadang-kadang pasien-pasien saya yang di rehab mereka sudah clear, mereka melihat TV atau kita ngomongin dengar kata sabu, bong, itu langsung wah menggigil mereka, rasanya pengen banget. Artinya kalau itu di luar mereka nggak seperti langsung mata buta, langsung mencari begitu suges. Nah, di situ makanya di rehab kita ajari mereka untuk mengatasi suges tersebut. Dari pemakaian yang rutin, ada putus zat, mereka nggak bisa berhenti. Disinilah mulai awal kehancuran hidup seseorang. Sehingga kenapa itu tadi dari pemerintah, mereka harus dibantu. Ada rehabilitasi. Karena apa? Begitu orang sudah mengalami sindrom ketergantungan, yang terjadi mereka mulai mengabaikan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Karena pola pikir mereka sudah nggak fokus lagi. Mereka harus memikirkan bagaimana mencari, memenuhi kebutuhan akan zat tersebut. Contohnya, banyak orang yang awalnya itu bekerja. Mereka sudah manajer, mereka sudah mempunyai kerja rutin, kepolisian atau apapun, dokter aja ya, dokter harus meriksa pasien. Begitu mereka sudah ada putus zat, sama ada suges, di situ mereka mulai mencari, ya, mereka mulai menghabiskan waktu untuk mencari barangnya, mulai menghabiskan uang. Jadi biasanya saya cuma
250 bisa untuk sehari, nah, 1/4 gram sekarang sekali jadi, dan setiap hari mungkin sehari 3 kali, kebutuhannya sehari mungkin contoh psikotropika aja. Psikotropika mungkin mereka beli 25 sekali pakai, kemudian akhirnya menjadi 4 butir sehari, 100.000. Padahal pendapatan mereka berapa? Kemudian kadang 8, kadang 10. Setiap hari kebutuhannya menjadi banyak. Pendapatan mereka tetap. Tapi kadang-kadang mereka nggak fokus. Kerjaannya jadi kacau. Bentuk mereka berpikir obatnya itu atau efeknya sudah mau habis. Yang mereka pikirkan adalah bukan fokus ke pekerjaan, bukan fokus ke kuliah, tapi bagaimana saya mencari barang tersebut. Mereka akan mencuri-curi waktu untuk pergi, dan uang yang mungkin kalau sudah berkeluarga itu harusnya untuk anak, untuk istri, mereka pakai untuk membeli itu. Kemudian kadang kalau mahasiswa uang untuk beli kuliah, beli buku dipakai. Mereka nggak mau tahu, sehingga terabaikanlah keluarganya. Kemudian harusnya umpamanya kuliah atau ikut BEM atau senat, mahasiswa ini mereka akan jadi sering tidak aktif karena mereka akan mencuri waktu untuk pergi mencari dan menikmati. Setelah itu karena seringnya mereka memakai dan kadang-kadang akhirnya asal-asalan, yang penting dapat. Kalau zaman Buta itu kan disuntik jadi mereka gantian atau suntiknya pinjam-pinjaman. Yang terjadi banyak penyakit-penyakit kronis seperti HIV, hepatitis, itu yang penyakit belum ada obatnya ya. Walaupun mereka sudah kena HIV, kena AIDS, kena hepatitis, mereka tetap pakai. Badan mereka kalau sudah AIDS itu kan sudah parah ya sakitnya ya. Jadi wah badannya sudah kayak jerangkong, itu mereka tetap pakai. Jadi kasihan hidup mereka. Kemudian sudah ketangkep berapa kali, sudah di penjara, begitu keluar pakai lagi. Nah, mereka menjadi juga tidak bisa menyadari resiko dari pemakaian zat tersebut, baik secara hukum, secara moral, secara keuangan juga. Banyak kasus ya, salah satunya, wah kalau saya cerita tentang nafsa itu nggak ada habisnya ini, sinetron pun kalah. Film-film yang kita lihat, film saya menghadapi kenyataan. Ada seorang, ini salah satu contoh ya, anak seorang pengusaha besar. Wah, sudah hampir lebih dari 15 tahun dia pakai. Kemudian ketika ayahnya meninggal, dia nggak bisa meneruskan pekerjaannya, ini tinggal mamanya. Yang terjadi adalah mamanya, wah dok, harta saya sudah habis, rumah sudah habis, pekerjaannya sudah hancur semua. Kemudian dia punya anak istri sudah cerai semua. Ini bagaimana? Jadi mungkin kata-kata yang sering kita lihat adalah, saya mungkin malah pengen lihat dia mati saja daripada kayak gini. Ada yang mereka dimasukkan ke tempat kita di rehab. Begitu rehab, orang tuanya ini karena sudah nggak punya rumah ngontrak, pindah dia. Pindah entah kemana. Entah kemana. Begitu kita mau pulangkan pasiennya, kita nggak tahu ini dipulangkan kemana. Jadi setengahnya dibuang. Akhirnya, wah ini terus bagaimana? Kacau. Orangnya pun juga jadi permasalahan lagi lah. Ini sudah bagus mau dianukan kemana? Jadi karena saking jengkelnya, saking sudah nggak kuatnya orang tuanya. Kemudian dari istri dan anak. Dan kadang-kadang permasalahan bagi para pemakai itu, ketika mereka ditangkap polisi, ketika mereka kita lakukan
direhabilitasi, mereka dipaksa ataupun diam dengan keluarga, mereka selalu mengatakan saya ini tidak bersalah. Oh, hebatnya itu. Saya memakai barang itu sendiri, pakai uang sendiri, dan tidak merugikan siapa-siapa. Kenapa saya kok ditangkap polisi? Tapi akan sangat berbeda ketika kita ketemu dengan orang tuanya, mamanya, papanya, istrinya, atau anaknya. Dengan adanya ini tadi, adanya putusan, kemudian suges, kemudian mereka tidak bisa bertanggung jawab atau mengabaikan diri dari keluarga. Olah dok, ini sudah menghabiskan semuanya. Rumah habis, mobil habis, bahkan anak-anaknya malah ketika putus zat, mereka sudah nggak punya uang, barang-barang dicuri, asal dijual, yang penting laku. Kemudian ada KDRT. Ini sih fenomena-fenomena pemakaian nafsa ya. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian kita dari sisi medis, dari sisi jiwa ya, psikiatri, ini menganggap bahwa ini adalah suatu gangguan perilaku, mental, emosional yang harus kita kompetensi untuk dilakukan penata laksana atau dibantu. Ini di PD Pedoman Penggolongan Gangguan Jiwa ya, PPDGJ atau ICD-10, ini ada penggolongan penyalahgunaannya ya. Ada yang penyalahgunaan, jadi gangguan mental dan perilaku akibat penyalahgunaan. Nanti kita lihat ya, alkohol atau opioid. Ini opioid itu heroin, putol, morfin, kemudian kanabis itu ganja, kemudian ada sedatif hipnotik itu pil, koplo, ada kokain, stimulan itu sabu atau ekstasi, halusinogenik itu mungkin LSD, cubung kalau yang tradisional itu. Kemudian yang sekarang baru ngetren itu sinte atau sintetis, gorila, di ganja, tembakau yang disemprot rasa ganja. Kemudian ada tembakau, perokok itu juga gangguan. Kemudian pelarut yang mudah menguap itu contohnya lem. Nah, tapi kadang-kadang ketika mereka memakai, para pecandu ini jarang yang hanya satu. Biasanya mereka semuanya masuk. Sudah minum, pakai putol, ganja kalau ada juga mau, ngepil lagi, kemudian sabu, hingga ada multiple zat. Oke, selanjutnya dari pemakaiannya itu nanti akan ada belakangnya. Dia saat ini kondisinya bagaimana? Misalnya ini ada intoksikasi. Intoksikasi itu ketika dia sedang ketika dia sedang memakai. Contohnya ya alkohol. Begitu memakai, mereka malah jadi ngamuk, jadi panik atau waham, halusinasi ketika pemakaiannya dalam dosis tinggi. Sehingga mereka tidak bisa nalar, rasional. Contohnya pernah dengar dulu ada pilot, dia habis libur ya di suatu kota, biasanya kan mereka transit di mana itu memakai gorila. Begitu mau kerja, ternyata masih intoksikasi, badannya gloyori. Nah, sehingga sama keamanan bandara dia nggak boleh, tapi marah-marah. Akhirnya ya tetap nggak boleh, karena kalau benar-benar menaikkan pesawatnya, nanti malah banyak bisa terjadi kecelakaan. Biasanya kita diamkan, kita tidurkan. Kalau di rumah sakit jiwa kita fiksasi, kita isolasi. Tergantung, kalau ini intoksikasi aja, ya kita tunggu redanya, mereka akan reda sendiri. Oke, tapi kalau sudah parah, nah intoksikasi itu ada yang ternyata dengan delirium atau penurunan kesadaran, atau dengan apa ya, koma.
pernah ada kasus, jadi ada pasien, bukan pasien, ada seseorang, kebetulan dia sindikat, digerebek sabu. Apa? Karena takut dia dimakanlah itu, bahwa dimakan di perutnya berapa gram. Yang terjadi dia penurunan kesadaran dari delir hampir koma, dibawa ke rumah sakit jiwa Gracia. Waduh, ini harus kita lakukan cuci bilas lambung dan sebagainya, karena terlalu tingginya ya meninggal. Jadi intoksikasi yang terlalu tinggi, jadi malah jadi racun, dimakan sama itu. Kemudian dari intoksikasi, penyalahgunaan, contoh penyalahgunaan sabu tingkat intoksikasi. Kemudian ada yang kalau di rumah sakit jiwa nanti ada tingkatannya dengan delirium atau tidak, penyakit fisik lainnya. Kemudian dari ada penyalahgunaan yang merugikan. Mereka datang penyalahgunaan tadi ya, ada alkohol, ada sedatif, ada stimulan dan sebagainya. Ternyata sudah banyak gangguan-gangguan fisiknya. Sudah ada HIV-nya, sudah AIDS malah, ada hepatitis, ada penyakit menular seksual, giginya rusak semua dan sebagainya. Kemudian ada yang sindrom ketergantungan. Jadi itu tadi ya, mereka tidak bisa menghentikan karena adanya sugesti tadi, adanya kompulsi perilaku, adanya putus zat terutama ini. Orang yang tergantung itu karena mereka tidak berani menghadapi putus zatnya atau sakonya atau withdrawal. Sering kita pakai, kita temui pasien itu datang, mereka yang sudah puluhan tahun. Dokter, saya sudah habis semuanya. Intinya saya sudah nggak punya uang untuk beli, tapi saya tidak bisa menghentikan obat saya. Saya tidak bisa menghentikan puto saya tidak bisa menghentikan sako dari pemakaian sabunya. Tetapi saya kalau memakai, itu saya sudah nggak bisa merasakan nikmatnya. Tapi begitu saya tidak memakai, yang terjadi adalah, wah, saya seperti disiksa. Bagaimana ini? Jadi ketika mereka sudah sindrom ketergantungan, disitulah lingkaran setan kehancuran hidupan dimulai. Oke, itu dari yang ketergantungan. Kemudian ada yang datang dalam keadaan putus zat. Putus zat. Gangguan penyalahan ini dengan putus zat. Ini sebenarnya masuk ke kriteria sindrom ketergantungan, tapi ketika saat itu kondisinya bukan karena ketergantungan, karena putus zatnya, ya kita diagnosis ke putus zatnya. Oke, vital sign tidak stabil, agitasi, wah marah-marah, lari ke sana ke sini. Ini hampir sama dengan intoksikasi. Jadi agak susah antara dia sedang high atau dia putus zat. Jadi ya kita lihat, dia makannya sudah 2 hari yang lalu. Dia makannya sudah 3 hari yang lalu. Ini putus zat, bukan intoksikasi. Kemudian yang juga sering kita temui adalah adanya gangguan psikotik. Gangguan psikotik sudah tahu ya, gangguan jiwa berat, di mana seseorang sudah mengalami gangguan dalam nilai realitanya. Biasanya karena ada waham, ada halusinasi. Jadi pola pikirnya itu sudah berubah. Ketika dia putus zat, dia parno. Parno itu paranoid. Dia biasanya lari-lari, takut ketangkep polisi lah, atau merasa dikejar polisi lah, atau bisa, ya semuanya banyak. Nah, ini jadi psikotik. Jadi mereka nggak bisa kembali lagi terperangkap ke dalam parnonya itu. Sehingga jadi psikotik, nanti obatnya beda, penanganannya beda, bangsalnya juga beda. Biasanya kadang ya untuk ganja itu biasanya mereka jadi berfantasi. Ini paling banyak disukai oleh para seniman, karena begitu dia pakai das, dia bisa berfantasi, terus menciptakan karya-karya.
Tapi kadang-kadang banyak karena dia sering dan berfantasi ke situ, nggak bisa balik. Jadi ketika dia sudah sadar pun dia kembali masih hidup di fantasinya itu. Sehingga terjadi waham. Oke ya, mungkin sekedar mengingatkan lagi. Jadi efek dari ganja, alkohol, dan zat lainnya itu ada satu halusinogenik, dua stimulan, yang ketiga adalah depresi sistem saraf pusat. Jadi kalau saya akan melakukan depresi sistem saraf pusat ya, jadi manusia kita semua mungkin kalau jenengan saya korek satu-satu itu mungkin masalahnya banyak. Bagaimana saya menahan mengerjakan sesuatu tugas yang belum jadi, bagaimana saya ada masalah dengan pacar, dengan saudara atau sebagainya, bagaimana saya ya harus kemana, harus ada target dan sebagainya. Ini kita itu bisa terkendali karena kita ada moralitas, kita ada umpamanya kita makan, kita lapar itu kita butuh makan, sehingga ada banyak cara, mungkin dengan mencuri, mungkin dengan memasak, mungkin dengan apa. Nah, di situ kita oleh moralitas, ternyata harus dengan membeli, ternyata harus dengan atau minta, atau bagi memasak dan sebagainya. Ketika kita lepaskan itu, nggak ada inhibisi dari korteks prefrontalis kita, yang terjadi adalah asal. Makanya ini depresan. Contohnya ya mungkin agak bulat-bulat, yang gampang aja. Ketika jenengan ada marah dengan seseorang, contohnya ya, saya marah dengan teman A. Tapi saya nggak berani mengatakan. Begitu jenengan pakai alkohol, begitu jenengan pakai kadang ganja, begitu dengan zat lainnya, yang terjadi apa? Jadi filter. Dia temanku, tapi saya nggak boleh mukul, tapi saya nggak boleh mencaci, mengeluarkan, saya masih bisa pendam. Begitu pakai obat itu, turun semua. Jadi saya malah bisa melampiaskan segalanya. Depresan, jadi ditekan sehingga malah keluar semua apa yang kita rasakan. Kita marah-marah dia, kita maki-maki dia, bahkan kasus-kasus kriminal itu terjadi dengan memakai zat ini. Saya mau mencuri, saya ngepil dulu, saya minum dulu, saya ganja dulu. Saya pembunuhan itu kan kadang-kadang mereka memakai zat karena mereka jadi tidak terlalu berpikir panjang tentang resikonya. Paham ya maksudnya ya? Jadi depresi sistem saraf pusat. Sehingga begitu diinhibisi, ditekan untuk paugeran-paugeran tata moralitas dan sebagainya, sehingga yang terjadi adalah apa yang kita inginkan kita berani melakukan. Oke, sekarang kita ke tingkatan pemakaiannya. Mungkin dari tadi sindrom ketergantungannya dulu ya. Ternyata apakah seseorang itu memakai nafsa langsung tergantung? Tidak. Ternyata tingkatannya itu ada. Nggak ada orang yang langsung mahir. Nggak ada orang yang langsung parah. Ternyata ada tingkatan-tingkatan. Semua berawal dari coba-coba. Dan apakah Anda pernah mencoba? Kalau saya harapkan jangan pernah mencoba. Jangan pernah ada rasa penasaran. Karena semua berawal dari coba-coba. Mungkin alkohol itu dan semua hal yang ini sebenarnya nggak enak ya dari nafsa itu. Alkohol, sabu-sabu, putol, sinte itu nggak enak sama sekali. Kita mencoba, mungkin nggak enak, tapi setelah kedua, ketiga, mulai bisa merasakan. Alkohol itu pahit, bir itu sepet. Orang memakai ganja itu biasanya awalnya itu konjungtivitis dia malah.
Konjungtivitis itu belekan, matanya merah, iritasi, telinganya berdengung, mual-mual, muntah. Begitu juga dengan sabu. Mereka pakai itu malah mual, malah bingung, jadi berdebar-debar. Tapi setelah beliau bisa merasakan, wah, oh ternyata ini enaknya. Dari coba-coba dulu, dari rasa penasaran dulu. Yang terakhir ini yang marah itu sinte ya. Sinte itu gorila. Kenapa disebut gorila? Karena begitu dia memakai, itu yang terjadi kepalanya langsung berat. Blek. Biasanya yang kita lihat tuh tidur langsung geblak gitu, jatuh blek. Dan rasanya katanya seperti ditimpa gorila berat sekali. Mereka nggak bisa apa-apa. Dari tingkat coba-coba, misalnya kita ya alkohol, coba dulu alkohol lah, minum. 2-3 kali, oh enak. Kemudian akan meningkat jadi sosial atau rekreasional. Biasanya kan berawal dari teman ya. Oh ini nyoba dulu. Oke nyoba. Wah enak-enak. Oke nanti diagendakan setiap malam minggu. Kumpul-kumpulnya kan setiap malam minggu ya. Oh minum terus. Kemudian mau ada konser, mau ada bola, kita nonton bersama. Tingkat sosial. Jadi pas ada ketemu tengahnya dengan temannya. Atau rekreasional pas ada acara senang-senang. Kalau pernah lihat acara konser dangdutan kalau di desa-desa, bola kalau kalian senang bola di stadion atau pas acara apa pecinta alam, ada rapat, ada arisan, pertemuan apa itu biasanya kan mungkin sudah hampir seperti budaya ya, mereka pasti akan ada. Jangan itu ya. Dan jangan pernah mencoba-coba. Ketika mereka sudah bisa merasakan sering di tingkat sosial, tiap ketemu-ketemu, akhirnya mereka akan meningkat, akan lebih memaknai setiap kehidupannya. Jadi tingkat situasional. Tingkat situasional itu bagaimana sih? Wah, saya sedang dapat rezeki uang banyak. Wah, ini harus saya rasakan. Wah, saya beli sabu, saya beli minum, saya beli ganja. Kemudian, oh saya sedang nilai saya jelek, saya habis dimarahi bu dosen, saya bermasalah dengan mama, dengan papa, dengan teman, wah saya harus pakai ini karena kondisi saya sedang tidak nyaman. Kemudian saya lagi, wah usaha saya sedang kolaps, saya harus pakai untuk menguatkan hati saya. Situasional, mereka akan menjadi lebih sering dan lebih dengan alasan apapun memaknai kehidupannya. Senang juga pakai, sedih juga pakai, punya uang juga pakai, nggak punya uang juga harus dengan pakai. Dari tingkat situasional ini akhirnya meningkat menjadi penyalahguna. Mereka menjadi rutin. Yang terjadi ketika sudah mulai tingkat penyalahguna, di situ tadi awal kehancuran seseorang itu akan dimulai kerja. Wah, namanya ya, kalau mahasiswa itu mungkin ada praktikum ya. Wah, praktikum. Padahal besok mau ujian. Wah, saya sudah mulai gergesin ini. Wah, saya belajar nggak kuat. Akhirnya mencari. Begitu mencari, pulang dari praktikum mencari. Begitu dapat barangnya, dia akan mulai menghabiskan waktu, mengurangi waktu-waktu pentingnya untuk mencari barangnya tersebut. Kucing-kucingan lah, atau bagaimana saling WA-WA-an atau lewat apalah. Untuk saling pesan begitu dapat, dia pasti akan meluangkan waktunya lagi untuk memakai dan menikmati. Setelah itu nggak lupa, malah nggak belajar. Begitu sampai waktunya, wah besok waktunya udah habis. Ternyata malah nggak berangkat di ujiannya atau apanya karena dia malah mementingkan mencari barangnya. Dan ini sudah di luar nalar biasanya ketika tingkatnya sudah parah, semua akan terabaikan. Janjian dengan anaknya, janjian dengan temannya, pacarnya pun akan nggak dipedulikan, dinomor duakan karena dia akan lebih memilih mencari barangnya. Dan bagaimana dengan uangnya? Uangnya habis. Wah, ada barang apa ya? Oh, TV di pos. Oke, diangkut. Nanti akan mulai menipu dia, manipulatif.
bilang ke mamanya, "Ma, saya ada ini kirimin uang lagi." Jadi sering. Awal kehancuran waktu, pekerjaan, uang, dan sebagainya. Dan bagaimana kalau sudah tingkat ketergantungan? Ya, mereka akhirnya serang meningkat ketergantungan tadi. Ada putus ya, kemudian ada sukesnya, ada kompulsi, ada toleransi, mulai nggak bisa menyadari resiko, dan mulai tidak peduli dengan dirinya, lingkungan, keluarga. Ya udah, hidup mereka hanya untuk pemakaian zatnya. Makanya ini sering disebut sebagai edik. Nah, kalau mungkin bagi teman-teman yang awal memakai, mungkin tingkat sosial ya, tingkat sosial. Wah, itu kocak-kocakan. Semakin tolol semakin keren. Naik motornya jatuh, atau mereka jadi bersendagura ya, atau menghasilkan karya atau apa. Mungkin di sini nikmatnya itu di situ. Mereka memaknai dengan teman-teman. Mungkin kalau tingkat sosial rekreasional itu bagus awalnya ya, mungkin tadi stresnya itu bisa kadang ya, orang-orang yang introvert tuh mereka bisa meluangkan segalanya. Kenapa harus dengan nafsa? Datang ke psikiater aja, ke psikolog, kita ajari mereka untuk unek-uneknya. Mereka puas. Tapi begitu mereka tingkatnya tinggi, yang terjadi sudah bukan mengurangi masalahnya, tapi mereka hidup bagaimana bisa hidup dengan narkoba. Karena tanpa nafsa mereka nggak bisa hidup. Itu ya, paham ya. Jadi tingkat pemakaiannya, makanya kalau bisa jangan sampai mencoba, berawal dari mencoba. Jangan pernah mencoba dan memakai. Mending tidak tahu rasanya saja. Oke, itu selanjutnya. Nah, dari permasalahan ini, tadi dari peraturan itu dilakukan rehabilitasi nafsa. Rehabilitasi itu adalah apa? Serangkaian proses rehabilitasi yang mencakup medis, sosial, dan pasca rehabilitasi yang dilakukan secara kontinu dan terpadu dalam suatu layanan rehabilitasi. Jadi pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Gracia itu mencakup, ini yang rawat inap ya, kita detok dulu, kita substitusi dulu, kita tapering off dulu, bebaskan dia dari zatnya. Jadi saya tadi pernah ngomong, kalau hanya mendetok itu gampang, hanya menghilangkan intoksikasinya itu gampang, menghilangkan putus zatnya itu gampang. Dia bisa bebas, kayak di penjara. Penjara itu malah namanya pasang badan, dia nggak ada substitusi, dia nggak ada apa terapi pengganti, dia benar-benar pasang badan. Putus zat ya terserah, dia merasakan meriang seperti dipukuli dan sebagainya, itu dibiarkan dia sama kepolisian, karena kepolisian hukum dari ya tangkapan, nanti proses sidang dan sebagainya, mereka tidak ada kesempatan untuk memakai. Bagaimana mereka bisa berjuang menghadapi putus zatnya, sakonya. Begitu mereka selesai menjalani proses sidang, menjalani proses hukuman, penjara, keluar, kok bisa pakai lagi? Nah, itu yang paling susah karena ada sugesnya, craving, rasa kangen. Jadi kadang ya mungkin kalau kita orang luar kayak gitu. Tapi bagi orang yang merasakan suges, bagaimana mereka rasa inginnya, jadi itu seperti apa ya, otomatis buat badannya nggak karuan. Mundar mandir, saya pokoknya harus nyari ini, tanpa mereka tahu sebabnya. Akhirnya mereka mencari lagi, ketangkep lagi, sehingga penata laksananya nggak hanya medis. Penata medis kita adalah tapering off, rehabilitasi medis itu kita lakukan detox. 2 kita lakukan dengan tapering off, substitusi obat pengganti. Kalau pernah dengar ya, kalau untuk puto itu terapinya metadon. Jadi mereka kita kasih obat minum sejenis dari puto. Sehingga begitu mereka memakai puto, karena sudah minum metadon nggak kerasa putonya. Jadi mereka bikin kita tergantung. Nah, setelah itu
kita turunkan dosisnya. Kemudian setelah mereka bisa nalar itu dia bisa mengendalikan perilakunya dari pemakaian zatnya itu, kita kuatkan dengan namanya rehabilitasi sosial. Kita kuatkan perubahan, kita ubah pola pikirnya, pola perilakunya yang sehat tanpa memakai nafsa. Dan proses rehabilitasi rawat inap ini biasanya membutuhkan waktu yang lama. Ketika mereka di penjara, mereka hanya dibiarkan. Contohnya ya di penjara mereka dibiarkan tanpa memakai. Mereka terpaksa tidak memakai. Yang diharapkan adalah mereka akan sadar sendiri. Kalau kamu nggak memakai, kamu bisa. Tapi ternyata tidak efektif. Sehingga kalau direhabilitasi, mereka kita ajari, kita tuntun bersama-sama untuk berperilaku sehat, berpola pikir yang sehat tanpa memakai nafsa. Kita ajari bagaimana mereka mengatasi craving, bagaimana mereka menghadapi putus sehat, bagaimana mereka menghadapi ajakan dari teman-temannya, dan bagaimana yang paling penting adalah bagaimana mereka menata hidup setelah pulang dari rehab. Saya akan kembali kerja, saya akan lebih kepada Tuhan, saya akan lebih dekat Tuhan, saya akan lebih dekat ke orang tua, anak, dan sebagainya. Jadi mengubah pola perilaku itu tidak instan. Contohnya adalah mungkin ya kita terbiasa makan nasi. Kalau orang Indonesia itu makan nasi. Begitu nggak makan nasi rasanya nggak kenyang. Ada yang kurang. Tapi ketika mereka hidup di Eropa, nggak ada nasi di sana, makannya roti terus. Akhirnya mereka terbiasa walaupun dengan rasa tidak nyamannya itu akan terbiasa makan roti. Nah, begitu mereka yang sudah lama ya tinggal di sana lama, begitu pulang ke Indonesia, yang kita harapkan adalah begitu mereka makan nasi, mereka tidak nyaman lagi, mereka terbiasa makan roti. Ya. Sehingga mereka harus belajar lagi untuk merasakan nikmatnya makan nasi. Walaupun tidak langsung lama, karena pernah ya waktunya untuk menikmati itu tidak selama mereka belajar makan roti di Eropa. Begitu juga dengan rehabilitasi ini. Mereka terbiasa memakai kompulsi itu berulang-ulang. Begitu mereka tidak memakai, nah mereka bisa. Yang kita harapkan dia bisa menghandle sugestinya, dia sudah tidak ada intoksikasinya. Sehingga begitu keluar, dia tidak ada masalah. Tapi sugestinya itu ketemu temannya dan sebagainya. Dan biasanya, tapi kalau cuma 3 bulan ini enggak kuat. 6 bulan, 9 bulan lah, 9 bulan mereka kita rehab, mereka akan memakai itu biasanya agak mulai dari awal lagi, merasakan nikmatnya itu enggak seperti pada tingkat kecanduan mereka. Dan apakah setelah kita rehab sosial itu nanti ada pasca rehabilitasi, mereka akan kita dampingi. Mereka akan kita pantau, kita akan ada family gathering, kita akan diskusikan dengan permasalahan pemakaiannya mereka, tetap ada pendampingan, dan supaya mereka mampu untuk kembali kepada keluarganya, kepada perannya, fungsi peran, fungsi kerja dan di masyarakatnya. Itu yang kita harapkan. Enggak seperti tadi, begitu keluar penjara teman-temannya datang, terus ya makai lagi. Kalau ini direhab begitu pulang dia ada teman-temannya, dia sudah bisa menolak. Kamu temanku tapi saya tidak kalau diajak atau dikasih barang tersebut. Walaupun itu godaan yang sangat berat ya. Oke, untuk tahap perubahannya kita selanjutnya. Kira-kira apakah mengatasi pasien nafsa itu mudah? Tidak semudah membalik telapak tangan. Tadi pas saya coba-coba tingkatannya sudah tahu ya, kita ke tahap perubahan. Orang berubah itu ada tahapannya. Kita ke satu, prekontemplasi. Prekontemplasi itu orang baru senang-senangnya. Tangkap, mereka nggak bersalah, malah marah-marah sama polisinya. Saya kalau ditangkap. Orang seperti ini belum bisa kita
tangani. Karena mereka masih senang-senang ya. Kita kasih tahu malah nantang biasanya. Jadi orang kontemplasi, prekontemplasi itu mereka belum menyadari. Saya masih merasakan nikmatnya. Terus ya orang seperti ini kalau bagi saya udah saya pulang dulu. Kalau dia berubah fase prekontemplasi, udah pulang dulu, pakai sebanyak-banyaknya. Kalau nanti sudah bosan, banyak masalah, baru ke tempat saya. Kemudian kontemplasi. Kontemplasi itu mereka mulai bisa memikir, bimbang. Aduh, saya harus, wah saya ini ternyata uang saya banyak yang saya pakai, kacau. Keluarga saya kacau. Istri saya minta cerai, dan sebagainya. Mereka mulai bisa menyadari, kayak dalam film itu hidayah itu. Waduh, apakah saya harus selamanya begini? Kontemplasi mereka mulai bisa berpikir dari penyalahgunaan nafsanya mereka. Begitu dia datang sini, wah bisa kita kuatkan dengan dukungan-dukungan, dengan psikoterapi dan sebagainya. Biasanya kalau kontemplasi ini baru tahap untuk bisa masuk. Kemudian dari kontemplasi ini determinasi memilih. Oke, saya akan memilih, saya akan melakukan ini. Setelah itu baru aksi itu ya kita lakukan proses rehabilitasi. Yang kita harapkan ke abstinen dia bebas, dia nggak memakai. Nah, ini tadi ketika mereka pulang kita harapkan dari rehab, mereka abstinen, mereka bebas, mereka clean and clear. Tapi biasanya akan relapse lagi kalau nggak kuat dukungannya dan sebagainya, nggak kita monitor. Jadi kadang orang yang benar-benar bersih itu biasanya 3-4 bahkan 5 kali rehab baru mereka benar-benar bisa mampu. Karena nanti akan ada stasenya relapse. Relapse itu dia akan mencoba lagi karena nggak kuatnya sugesnya itu dia akan mencoba lagi, dia akan memakai lagi. Sehingga dia nanti begitu biasanya nggak akan ke prekontemplasi, dia akan waduh saya kok pakai lagi ya, saya kilap. Biasanya akan datang lagi, akan kita mulai lagi dari awal lagi. Oh, determinasi, aksi lagi kita kuatkan. Ini nggak hanya nafsa ya, nggak hanya nafsa. Pernah dengar saudara atau teman yang sudah sepuh punya sakit stroke karena dia suka makan tongseng, sate kambing. Begitu dia sudah stroke, dia sudah bagus, kadang kangen rasa pengen tongseng, makan sate kambing. Begitu ada waktu luang, dia akan nyelonong sendiri. Wah, naik Grab atau pesan GoFood, beli sendiri tanpa sepengetahuan keluarganya. Karena kalau dia pasti ketahuan, pasti akan dimarahin. Ya sugesti itu seperti itu. Dia akan mencuri-curi suatu rasa kesenangan yang pernah dia dapatkan. Karena pada dasarnya manusia itu akan mengulang-ulang hal yang menyenangkan walaupun itu salah. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya ini pelayanannya, ini di Rumah Sakit Gracia kita ada rawat jalan dan rawat inap. Rawat jalan itu ada yang rumatan, ada yang non rumatan. Rumatan terutama untuk kasus opioid atau buto, yaitu kita berikan terapi substitusi metadon atau buprenorfin. Oke ya, gitu. Ini mungkin nanti ini lebih banyak kita bahas di pertemuan kedua. Ini sekedar dulu ya, ada rawat inap, itu kita lakukan tadi detok, kemudian terapi sosial, rehab sosial, terus pasca terapi. Oke, selanjutnya. Next. Nah, pasien-pasien yang kita terima itu adalah pasien proses hukum. Proses hukum ini karena tadi berdasarkan keputusan bersama tadi ya, begitu ketangkap, oh ini korban, ini penyalahguna, bukan bandar, masukkan ke rehab, bukan ke penjara. Kita menerima itu. Kiriman BNN dengan hasil asesmen terpadu dalam proses penyidikan kepolisian. Kemudian dari proses persidangan, kejaksaan pun berhak memberikan, oh udah ini jangan masuk ke lapas, jangan masuk ke rutan, masukkan ke rehab. Kemudian proses vonis hakim, proses persidangan vonis, vonisnya adalah rehab bukan penjara. Kemudian ada proses hukum, ada pasien mandiri, pasien-pasien yang biasanya tadi tingkatnya kontemplasi, dia mulai menyadari, waduh saya kok kacau semua, saya pengen berhenti tapi nggak bisa.
biasanya mereka akan datang sendiri. Dokter, saya pengen ini, saya gini, saya sudah bosen tapi saya nggak bisa menghentikan atas keinginan sendiri atau yang ketahuan keluarga. Mereka datang ke tempat kita. Oke, lanjut. Nah, untuk proses rehabilitasi, apakah langsung kita rehabilitasi? Ada tahapan-tahapan tertentu. Ini mungkin nanti lebih kita banyak ke bahas yang kedua. Yang kedua itu nanti hanya slide aja, alur video atau ada slide-nya juga ya? Ini ya mungkin bisa akan kita ulang ya. Jadi asesmen awal, kita asesmen, kita lakukan pemeriksaan penunjang. Terus dari situ kita lihat dia pemakaiannya apa saja, tingkatannya bagaimana, tingkatan pemakaiannya rekreasional atau sosial atau sudah edik atau sudah ketergantungan, kemudian tingkat perubahannya dia masih kontemplasi. Nah, nanti kita tahapannya proses terapinya itu banyak dan nanti kita pilihkan di situ. Kemudian setelah itu terbentuk asesmennya kuat, kita lakukan goal, kita buat kesepakatan. Oke, yang Anda harapkan apa? Setelah itu baru kita lakukan persetujuan, kita lakukan lanjutkan proses rehabnya. Oke, next. Nah, ini tujuan terapinya. Kita pertama abstinen dengan detox ya, kegawatannya, intoksikasinya, petunjuknya kita tangani dulu. Setelah itu baru kita rehab sosial dengan mengurangi frekuensi dan relapse-nya, menguatkan di situ untuk tidak memakai dengan pemakaian pola pikir, pola nalar, perilaku yang sehat. Kemudian kita perbagi fungsi sosial dan adaptasi sosialnya. Oke, lanjut. Nah, kita mengadopsi dari terapi komunitas. Nah, terapi komunitas itu tadi serangkaian proses detox, medis, rehab medis, sosial, dan pasca itu untuk yang rehab sosialnya komunitas berbasis rumah sakit. Jadi mereka kita satukan dengan di rumah sakit, kita mentor, kita lakukan pendampingan dan banyak kegiatan yang mereka lakukan secara mandiri oleh mereka, dari mereka, oleh mereka, untuk mereka dengan melakukan suatu kesepakatan. Oke ya, lanjut. Oke, kegiatan di TC itu banyak ya, morning meeting. Morning meeting itu nanti kita kumpul bersama, kita akan di situ akan kita bahas dari satu-satu, akan mengeluarkan pendapat, sharing feeling, apa yang saya rasakan. Begitu ada yang sedang ngedown, ada yang space-nya tinggi, nanti akan dibahas, yang lainnya akan menguatkan, akan membantu, atau kita bantu pola pikir, pola nalarnya, sehingga mereka akan jadi jadi terbiasa untuk mengatasi craving-nya, putus zatnya secara psikologis. Bagaimana mereka mengalami kegelisahan, di situ nanti dapat feedback dari teman-temannya. Jadi kadang itu kita ngandani orang itu gampang. Tapi begitu kita merasakan, ya nggak bisa mengendalikan. Jadi jargoni, bisa berujar nggak bisa melakoni. Di situ banyak, kamu mengalami sukses, kamu harusnya gini lo bro. Kalau kan bro. Padahal dia sendiri juga sukses. Dia bisa ngomongin ke orang. Makanya nanti sharing itu kita duduk bareng, ngumpul, membuat lingkaran. Begitu dia ngomong gitu, nanti begitu dia merasakan, dia akan dapat masukan dari teman-temannya. Morning meeting, kemudian mereka akan membuat suatu kesepakatan, hari ini mau melakukan apa, ada function, ada olahraga, dan sebagainya. Kemudian ada narkotik anonimus, bagaimana membahas akibat-akibat dari nafsa, kemudian evening meeting, evaluasi kegiatan sehari-hari, function itu kita melakukan aktivitas apa, kerja, bersih-bersih, dan sebagainya. Mereka membuat agenda hari ini. Spiritual ini yang paling penting, karena banyak orang-orang yang masuk itu mereka jauh dari Tuhan. Tapi yang sangat dekat dengan Tuhan yang banyak juga, karena tergiur oleh pemakaian tadi ya. Mereka diajari ngaji, sholat 5 waktu, ke gereja, nanti ada pendekatan dari pendeta atau pastor.
kemudian latihan kerja, seminar kita bahas masalah-masalah nggak hanya nafsa, dari penyakit-penyakitnya, hepatitis, HIV, dari resiko penyalahan dari sisi penyakit, dari sisi keluarga dan sebagainya. Kemudian ada kegiatan olahraga dan didampingi oleh konselor ya, konselor, ada psikolog klinis. Kemudian kita obati juga gangguan-gangguan fisiknya dan gangguan jiwanya jika ada. Oke, itu kegiatannya sangat terpadu, banyak sekali dan padat. Lanjut. Setelah ini yang terakhir ya, setelah selesai kita lakukan terminasi. Begitu ketika mereka sudah merasa mampu, sanggup untuk berhenti, untuk bisa mengatasi sukesnya, mengatasi putus zatnya, mengatasi bagaimana mereka untuk bisa kembali hidup di jalur yang normal, kita akan kembalikan untuk bisa menyesuaikan diri dengan keluarga dan masyarakat dengan nilai norma yang ada. Karena banyak pecandu itu biasanya mereka nggak kenal dengan tetangganya, nggak di kampungnya, karena mereka hidupnya dengan komunitasnya aja. Mungkin hanya 5-6 orang, atau mungkin dengan blok A, blok B, di sini 5-6 orang, geng sana ada 10, ada berapa. Mereka hidupnya hanya dengan orang-orang itu aja. Tapi dengan kegiatan arisan kampung, pengajian, ada karang taruna dan sebagainya, mereka biasanya nggak kenal. Kita kembalikan mereka untuk bisa bergaul dengan masyarakat. Kemudian kita monitor dan evaluasi selama 1 tahun untuk mengetahui maintenance pemulihannya dan apakah mereka relapse apa tidak. Oke, ini dari saya. Kemudian ini ada sedikit pengalaman saya. Jadi untuk teman-teman, bagi teman-teman semua ini kan mahasiswa yang hebat-hebat, mahasiswa yang punya potensi ke depan karena pasti prestasi akademiknya bagus. Jadi tidak ada orang yang semakin sukses, semakin jaya, semakin hebat dengan memakai nafsa. Tapi yang saya temui banyak orang-orang yang sudah sukses, sudah hebat, jaya, akan mulai hancur kehidupannya, keluarga dan pekerjaannya setelah mengenal dan memakai nafsa. Maka untuk adik-adik semua kalian, jangan pernah mencoba nafsa apapun itu, mendingan nggak tahu rasanya. Karena nanti akan hancur hidupnya jenengan. Banyak kalau IPB peneliti itu saya mendapatkan pasien, peneliti, dosen, kontraktor, dia ketangkep polisi. Dok, padahal saya besok itu mau ada teken kontrak untuk ini, atau saya sudah teken kontrak, besok saya harus memulai, saya ketangkep polisi. Ya, itu urusanmu. Itulah konsekuensinya. Tapi ada juga yang mereka sudah deal-dealan, memakai deal-dealan dana ya, penelitian lah, atau apalah, sudah MM-an ratusan juta, kacau. Karena uangnya ternyata pekerjaannya deadline-nya nggak jadi, karena dia waktunya untuk dihabiskan untuk memakai, mencari dan menikmati. Belum juga dengan keluarganya. Kebanyakan cerai mereka, istrinya nggak akan kuat karena biasanya makai, uangnya banyak, uangnya ini habis entah kemana, dan di rumah dia hanya marah-marah, jadi sama anaknya jadi sering mukul, sama istrinya mukul dan sebagainya. Oke ya, nggak pernah ada orang yang sukses dan hebat dengan memakai narkoba. Tapi banyak orang yang sukses, yang hebat, akan mulai hancur kehidupannya setelah dia memakai narkoba. Mungkin ini sedikit dari saya, mungkin ya sharing, minimal biar jenengan kalian semua nggak ada yang memakai narkoba. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke hostnya. Apakah ada tanya jawab atau bagaimana? Oke, monggo. Saya kembalikan ke hostnya. Mas Rizky. Ya, ya Pak. Kalau dari saya tidak ada pertanyaan. Teman-teman bagaimana? Oke. Kira-kira paham nggak tadi yang saya katakan? Kalau enggak ya, ya mohon maaf ya. Oke, monggo saya kembalikan.
Insya Allah paham Pak untuk penjelasannya itu. Bapak juga menjelaskannya juga lengkap banget tadi. Oke, syukurlah. Kalau mau ada pertanyaan atau sharing atau bagi pengalaman, monggo boleh. Kalau tidak, monggo saya mau diakhiri juga boleh. Oke, buat teman-teman lainnya. Bu Weni sudah nggak ada ya? Ini Iya. ada Ibu Suhartini. Mungkin selamat pagi Ibu. Iya, selamat pagi, matur nuwun Dokter Kuncoro. Iya, Ibu. Sharingnya mudah-mudahan bisa diaplikasikan untuk pencegahan kaitannya Iya, dengan iya. nafsa. Oh, iya. Iya. Monggo Mbak Salsabila yang lain. Kayaknya ini mahasiswa-mahasiswa yang bagus, jadi nggak hanya belajar ya, nggak pernah Insya Allah. Ya, semoga. Dan jangan pernah mencoba gitu aja. Ada yang mau merespon, Mas Rizky? Kalau dari saya tidak ada untuk pertanyaan. Sudah cukup jelas. Oke, kalau sudah kita akhiri aja juga nggak apa-apa.